Hai Kayla, hai Oza, tahu nggak cara menggambar grafik fungsi kodrat? Cara menggambar fungsi kodrat. Nah, aku tidak tahu bagaimana caranya. Oke, kalau begitu, yuk kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Hai anandaku sekalian, berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh. Kali ini, Ustazah akan menjelaskan satu topik di buku paket matematika, yakni materi tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini, di pembahasan fungsi kuadrat, Ustazah ingin menjelaskan tentang menggambar grafik fungsi kuadrat, lebih khusus ke sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, materi ini ada di kelas 9 ya. Supaya kalian tidak penasaran, di dalam materi ini Ustazah akan memberikan cara cepat dalam menyelesaikan soal. Oke, baik. Sebelum kita ke soal dan pembahasannya, Ustazah akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, tujuan dari pembelajaran kali ini yakni menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Adapun langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik fungsi kuadrat atau parabola, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, dengan cara mencari titik potong. Yang kedua, dengan cara mencari nilai C. Dan yang ketiga, dengan cara mencari titik puncak. Nah, dari 3 langkah yang Ustazah tawarkan ini akan dijelaskan di dalam sketsa grafik fungsi kuadrat atau parabola. Yang pertama adalah dalam mencari titik potong, kita menentukan dulu titik potong grafiknya dengan sumbu X. Jadi sumbu X itu maka Y-nya 0. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti nilai X sama dengan 0. Nah, di sini nanti kita akan memperoleh nilai C. Dan yang ketiga, yakni menentukan sumbu simetri XP atau nilai ekstrim atau titik ekstrim, yakni YP. Nah, titik puncak itu adalah XP, YP. Begitu anandaku sekalian. Nah, di dalam fungsi kuadrat ini, kita akan mencoba membahas soal terkait mengenai fungsi kuadrat, yakni soalnya, sketsakan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Nah, adapun cara penyelesaiannya, yakni terlebih dahulu, soal ini nantinya kita akan mencari nilai diskriminan. Kenapa harus nilai diskriminan? Untuk mengetahui apakah dia memiliki titik potong atau tidak. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu persamaannya, yakni fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A itu adalah angka di depan X pangkat 2. Nilai B adalah angka di depan X. Dan nilai C adalah angka yang tidak ada variabel atau istilah lainnya adalah konstanta. Kemudian setelah ditentukan nilai A, B, dan C-nya, kita masukkan dalam persamaan sehingga memperoleh hasil D sama dengan 16. Nah, dari sini kesimpulannya ini adalah nilai D itu lebih besar dari 0. Nah, lebih besar daripada 0 itu artinya dia mempunyai 2 akar, memotong sumbu X di 2 titik, yakni X1,0 dan X2,0. Selanjutnya,
Dalam menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, berarti nilai Y sama dengan 0. Ya, perlu diingat seperti itu. Kemudian, ingat bahwa fungsi X sama dengan Y. Jadi, dari persamaan ini kita ubah fungsinya menjadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Karena kita mencari titik potong di sumbu X, maka Y sama dengan 0, diperoleh 0. Kemudian dengan cara memfaktorkan, Ustazah beri tanda, ada 3 langkah, yakni yang pertama adalah angka berapa kali berapa dapat 3, tanda apa kali tanda apa dapat negatif, dan ketika dijumlah itu hasilnya minus 2. Dan kita peroleh adalah 0 sama dengan X tambah 1 kali X kurang 3. Lalu kita pisah-pisah, X tambah 1 sama dengan 0, kemudian X kurang 3 sama dengan 0. Lalu mencari X, lawannya positif, negatif, betul. Lawannya negatif adalah positif. Nah, kita peroleh titik sumbu X adalah minus 1,0 dan 3,0.